Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, saya sendiri Sasongko Wahyu Widodo. Kemudian ada 4 anggota saya yang lain, yaitu Felicia, Ita, Frida, dan Vena. Sebelumnya akan saya terangkan terlebih dahulu mengenai wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi transaksi yang ada di dalamnya sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, dan si pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian lanjut pada pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu diingat atau bisa dicatat bahwa WP atau wajib pajak yang patuh akan dipermudah dalam hal pemeriksaan pajak, sedangkan wajib pajak yang tidak patuh atau biasa yang disebut dengan melakukan kecurangan dalam pemeriksaannya, maka akan dikenai sanksi. Kemudian hak yang terkait dengan wajib pajak. Hak adalah kuasa yang diberikan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau bisa dikatakan sebagai hak yang selalu dapat dilakukan orang lain, tidak boleh merampasnya. Maksud saya hal yang tidak boleh dilakukan orang lain untuk merampasnya, karena itu sudah melekat pada WP masing-masing. Begitu juga dengan pemeriksa pajak juga mempunyai hak masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Hai, perkenalkan nama saya Felicia Septiana Gunawan, NIM 1705520304. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu hak wajib pajak, apa sih yang didapat oleh wajib pajak pada saat pemeriksaan pajak. Yang pertama, wajib pajak itu berhak meminta kepada si pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2. Lalu selanjutnya, wajib pajak berhak meminta kepada si pemeriksa pajak itu untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Lalu selanjutnya, wajib pajak berhak meminta kepada si pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak apabila susunan keanggotaan pada saat pemeriksa pajak itu mengalami perubahan. Lalu yang selanjutnya ada hak wajib pajak untuk meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan apa sih tujuan dilakukan pemeriksaan pajak. Lalu selanjutnya, wajib pajak berhak menerima SPHP. Apa sih itu SPHP? SPHP itu surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Lalu selanjutnya, wajib pajak berhak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang sudah ditentukan oleh si pemeriksa pajak. Lalu selanjutnya ada wajib pajak itu berhak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan dalam hal apabila terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara si pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Lalu selanjutnya ada wajib
pajak itu berhak memberikan pendapatnya atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan pajak melalui pengisian kuesioner pemeriksaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fena Yulistia Putri, NIM 1705520195. Sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dari Mbak Felis. Saya akan membahas tentang kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan. Pemeriksaan sendiri ini ada dua, pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Yang pertama saya akan membahas kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan lapangan. Yang pertama, wajib pajak itu harus memperlihatkan, menunjukkan atau memberikan dokumen, bukti, data atau catatan sebagai dasar pembukuan atau pencatatan yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan, penghasilan bebas, dan atau objek yang terutang pajak. Yang kedua, memberikan kesempatan pemeriksa untuk mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memasuki atau memeriksa ruangan yang diduga sebagai penyimpanan data dokumen tersebut. Yang keempat, memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, seperti menyediakan peralatan yang dimiliki wajib pajak untuk digunakan pemeriksa sebagai untuk mengakses data secara elektronik. Kemudian memberi bantuan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Kemudian menyediakan ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan pajak. Yang kelima, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. Selanjutnya yang keenam, memberi keterangan secara lisan atau tertulis yang diberikan. Yang selanjutnya, kewajiban pajak dalam pemeriksaan kantor. Yang pertama, wajib pajak memenuhi panggilan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, wajib pajak menunjukkan atau memperlihatkan dokumen atau data atau catatan yang digunakan sebagai dasar pembukuan atau pencatatan yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, penghasilan bebas, atau objek yang terutang pajak. Yang ketiga, memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP. Dan yang kelima, meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik. KKP itu kertas kerja pemeriksaan. Dan yang terakhir, memberikan keterangan secara lisan maupun tertulis yang diperlukan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ita Tiasya Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Tiasya Fitri, NIM 1705520196. Saya di sini akan menyampaikan apa peranan logis mengenai
penghindaran pemeriksaan lapangan, dan dapatkah wajib pajak menolak diperiksa. Nah, yang saya sampaikan pertama yaitu peranan logis mengenai penghindaran pemeriksaan lapangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Pasal 8 Ayat 1-6 yang dimana sebenarnya untuk melakukan penghindaran pemeriksaan pajak bukanlah hal yang sangat mudah. Nah, upaya yang terbaik pada saat membuka usaha seharusnya kita memperhatikan implikasi-implikasi perpajakan serta melakukan tax planning terhadap setoran bulanan atau setoran pajak dan setoran tahunan atau SPT tahunan. Nah, yang kedua, saya akan menyampaikan dapatkah wajib pajak menolak diperiksa? Bisa dengan cara wajib pajak menandatangani surat penolakan pemeriksaan yang dibuat oleh pemeriksa pajak dan pemeriksa pajak membuat berita acara yang dimana berisi penolakan pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh pemeriksa pajak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuda Kusuma, NIM 1705520205. Di sini saya akan menjelaskan tentang wewenang pemeriksa pajak. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pemeriksa pajak memiliki wewenang yang harus mereka laksanakan. Wewenang pemeriksa pajak tersebut antara lain: yang pertama, melihat atau meminjam buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan wajib pajak. Yang kedua, meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang ketiga, meminta keterangan baik secara lisan maupun tertulis dari wajib pajak. Yang keempat, meminta keterangan atau bukti dari pihak ketiga yang berkaitan dengan wajib pajak. Selanjutnya, dalam rangka pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak memiliki wewenang yang pertama, mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang kedua, memasuki dan memeriksa ruang atau tempat tertentu yang diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dokumen, dan uang. Yang ketiga, melakukan penyitaan atau penyegelan ruang atau tempat tertentu, serta barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Dalam rangka pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak memiliki wewenang untuk yang pertama, memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan dalam rangka pemeriksaan kantor. Yang kedua, meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui wajib pajak. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.